Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ayuhal ikhwa fillah rahimakumullah. Kita sadar bahwa sebentar lagi kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak seorang pun di antara kita yang tahu kapan pastinya kita dipanggil itu. Akan tetapi Allah telah memberikan kepada kita sebuah pelajaran besar melalui Al-Quranul Karim. Aynama takunu yudrikkumul maut. Dimanapun kamu berada, kamu akan selalu didatangi oleh kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun sesungguhnya kamu berada pada benteng yang tinggi sekalipun, kematian itu akan menjengukmu. Oleh karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil, karena kita sudah yakin bahwa panggilan itu pasti datang, maka kewajiban kita hanya satu: bersiap-siap. Persiapan yang sesungguhnya untuk menghadapi kematian tidaklah hanya kain kafan, tetapi pertama memelihara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu kekayaan besar bagi setiap diri, bahwa kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan meneguhkan hatinya, akan menenteramkan perasaannya. Ini persiapan pertama. Yang kedua, menjaga semua aturan yang telah diberikan oleh Tuhan itu sebagai bukti bahwa kita telah beriman kepadanya. Kita beriman kepada Allah, buktinya ialah kita jaga semua aturannya. Yang disuruhnya kita kerjakan, yang dilarangnya kita hentikan. Nah, yang ketiga persiapan kita adalah ibadah. Ibadah tentulah tidak boleh menurut kehendak kita. Bahwa ibadah itu hakikatnya adalah sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh beribadah menurut kemauan kita, menurut kesenangan kita saja, tapi kita beribadah menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah. Allah menentukan melalui Rasulullah SAW. Ambil saja contoh salat. Salat tidak kita lakukan menurut keinginan kita, geraknya tidak menurut kemauan kita, geraknya menurut apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena itu beliau menyatakan dalam suatu kalimat yang tegas, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Jadi semua gerak kita, semua ucapan kita, semua perilaku kita di dalam ibadah adalah sesuai dengan tuntunan yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Cukupkah persiapan kita dengan tiga itu? Dengan iman, dengan ibadah, dengan perangai, dengan kelakuan yang baik saja? Belum. Ada persiapan. Apa itu? Kita telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini. Dan kita semua tahu berapa jumlah yang sudah kita terima dan kita pakai. Dari sisi umur, kita sudah bisa menghitung. Dan bahkan hitungan itu kita lakukan dengan setiap tahun kita melakukan ulang tahun. Pada hakikatnya ulang tahun itu kan adalah menghitung tahun-tahun yang sudah habis. Kita tidak tahu berapa tahun lagi yang tinggal. Nah, dengan mengetahui yang sudah kita pakai ini, kita sudah tahu berapa banyak nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita sudah punya tabungan. Ada yang sudah punya deposito, ada yang sudah punya tabungan, besar atau kecil kita punya. Ada tabungannya dalam berbentuk rezeki yang diberikan oleh Allah, ada dalam bentuk anak yang diberikan oleh Allah dan turunan kita. Sekarang, sudahkah kita memiliki tabungan pula untuk akhirat kita? Nah, ini persiapan keempat
yang wajib kita lakukan. Persiapan keempat itu, kita disuruh bersedekah, kita disuruh berzakat, kita disuruh berwakaf, kita disuruh mendidik menjadi turunan-turunan yang saleh. Kenapa? Karena ada pesan, idza mata ibnu adam inqata amaluh. Kalau telah meninggal anak cucu Adam ini, nanti terputus semua amal ibadah, illa min thalath, kecuali hanya 3 saja yang tidak akan putus. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kita berikan semasa kita hidup ini. Karena itu menabunglah semasa sekarang untuk akhirat kita. Yang kedua, waladun salih yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan kita. Karena itu didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Dan yang ketiga, tambahi ilmu dan amalkan ilmu, karena ilmu yang bermanfaat itu akan terus kita terima. Nah, selamat menempuh kehidupan akhirat melalui kehidupan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.